Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Joko Widodo, yang lebih dikenal sebagai Jokowi, lahir di keluarga sederhana di Surakarta, Jawa Tengah. Ayahnya adalah seorang pengusaha kayu kecil-kecilan, dan kehidupan keluarga mereka penuh dengan perjuangan. Dari kecil, Jokowi sudah belajar arti kerja keras. Ia sering membantu ayahnya di bengkel kayu, bahkan terkadang harus berjalan kaki ke sekolah karena tidak memiliki kendaraan. Kehidupan sederhana ini membentuk karakter Jokowi sebagai sosok yang mandiri dan rendah hati. Setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan gelar di bidang kehutanan, Jokowi memulai karirnya di sektor bisnis. Ia mendirikan perusahaan furnitur yang akhirnya berkembang menjadi eksportir internasional. Namun, kesuksesan ini tidak membuat Jokowi lupa akan akar dan asal-usulnya. Ia sering membagikan kisah perjuangannya kepada karyawan-karyawannya, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Ketika Jokowi memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebagai wali kota Solo pada tahun 2005, banyak yang meremehkannya. Ia dianggap sebagai sosok di orang kampung yang tidak memiliki pengalaman politik. Namun, Jokowi membuktikan bahwa latar belakangnya justru menjadi kekuatannya. Ia memimpin dengan pendekatan yang berbeda, mendengarkan langsung keluhan rakyat, dan turun langsung ke lapangan. Salah satu terobosan awalnya adalah merevitalisasi Pasar Klewer, yang menjadi simbol ekonomi rakyat di Solo. Jokowi berhasil memindahkan para pedagang tanpa konflik, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Pendekatannya yang santun dan solutif membuatnya dicintai oleh rakyat. Dalam waktu singkat, Solo menjadi kota yang lebih tertata, dan nama Jokowi mulai dikenal di tingkat nasional. Namun, kesederhanaan dan integritasnya mulai diuji. Ketika ia menolak menerima suap dari pengusaha yang ingin mendapatkan proyek pembangunan, Jokowi mendapat ancaman. Beberapa pihak mencoba menyabotase programnya, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya. Kalau kita takut pada ancaman, kita tidak akan pernah bisa berbuat sesuatu yang benar, katanya dalam sebuah wawancara. Kepemimpinan Jokowi yang transparan dan berorientasi pada rakyat membuatnya terpilih kembali sebagai wali kota Solo untuk periode kedua. Ia terus menunjukkan bahwa pemerintahan bisa dijalankan tanpa korupsi. Bahkan, ia sering melakukan inspeksi mendadak ke berbagai proyek untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Namanya semakin dikenal ketika ia mempromosikan budaya lokal melalui acara-acara seperti Solo Batik Carnival. Jokowi percaya bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pelestarian budaya. Ia juga meluncurkan program kesehatan gratis untuk warga miskin, yang menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain di Indonesia. Pada tahun 2012, Jokowi diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Banyak yang skeptis bahwa ia bisa bersaing di ibu kota yang penuh intrik politik. Namun, Jokowi membawa gaya kepemimpinannya yang khas, yaitu belusukan, turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kampanyenya yang sederhana tetapi menyentuh hati rakyat membuahkan hasil, dan ia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Kesuksesannya di Solo dan Jakarta membuat Jokowi semakin diperhatikan di tingkat nasional. Namun, perjalanan menuju kursi kepresidenan tidaklah mudah. Ia harus menghadapi serangan fitnah dan kampanye hitam yang meragukan integritasnya. Tetapi Jokowi memilih untuk tidak meladeni serangan itu. Biarkan kerja kita yang berbicara, ia ujarnya kepada timnya. Jokowi sebagai pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk melawan korupsi di setiap tingkatan pemerintahan. Ia memulai perjalanan dari akar rumput, membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras bisa membawa perubahan nyata. Ketika Jokowi resmi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012, ia membawa semangat perubahan yang telah ia tunjukkan di Solo. Salah satu langkah pertamanya adalah belusukan ke kawasan kumuh, pasar tradisional, dan permukiman warga. Ia ingin mendengar langsung keluhan masyarakat tanpa perantara birokrasi yang seringkali memperumit keadaan. Langkah ini tidak hanya membuat Jokowi lebih dekat dengan rakyat, tetapi juga mengungkap masalah-masalah mendasar yang sering terabaikan oleh pemimpin sebelumnya. Namun, gaya kepemimpinan ini mengundang kritik tajam dari lawan politiknya. Beberapa pihak menuduhnya hanya mencari sensasi dengan turun ke lapangan. Mereka meremehkan belusukan sebagai drama politik, tetapi Jokowi tidak menggubris komentar tersebut.
Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus berada di tengah rakyat, bukan hanya duduk di balik meja. Salah satu permasalahan besar yang ia hadapi adalah banjir tahunan Jakarta. Jokowi langsung turun tangan dengan menginisiasi normalisasi sungai, pengerukan kali, dan pembenahan sistem drainase. Ia juga menggagas proyek pembangunan rumah susun untuk merelokasi warga dari daerah rawan banjir. Meski menghadapi penolakan dari sebagian warga, Jokowi berhasil meyakinkan mereka dengan pendekatan dialog yang tulus. Masalah transportasi juga menjadi fokus utama Jokowi. Ia meluncurkan program Kartu Jakarta Pintar, KJP, dan Kartu Jakarta Sehat, KJS, untuk membantu warga miskin, sembari mendorong pembangunan transportasi massal. Salah satu proyek besarnya adalah Mass Rapid Transit, MRT, yang telah lama menjadi wacana tetapi tidak pernah terrealisasi. Jokowi mengambil langkah berani dengan mempercepat proses pembangunannya, meskipun menghadapi hambatan birokrasi dan tekanan politik. Saat menjalankan program-programnya, Jokowi tidak pernah lepas dari isu korupsi yang mengakar di birokrasi Jakarta. Banyak pihak yang merasa terancam oleh kebijakan transparansinya. Beberapa oknum mencoba menyabotase proyek-proyek pemerintah dengan memalsukan laporan anggaran. Namun, Jokowi segera mengambil langkah tegas. Ia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk memeriksa setiap anggaran secara rinci. Pada satu kesempatan, Jokowi menemukan adanya anggaran siluman dalam laporan RAPBD. Dengan tenang tetapi tegas, ia menolak menyetujui anggaran tersebut dan meminta audit menyeluruh. Keputusan ini membuat marah sejumlah anggota DPRD yang merasa terganggu kepentingannya. Mereka mencoba menjatuhkan Jokowi dengan tuduhan palsu, tetapi Jokowi tidak bergeming. Kita harus melawan korupsi, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar, ia ucapnya kepada timnya. Langkah-langkah pemberantasan korupsi ini membuahkan hasil. Banyak proyek yang sebelumnya dikuasai oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab kini berjalan sesuai dengan rencana. Masyarakat mulai merasakan perubahan nyata di Jakarta. Infrastruktur membaik, pelayanan publik lebih cepat, dan birokrasi semakin transparan. Namun, keberhasilan ini tidak membuat perjalanan Jokowi mulus. Serangan fitnah terus berdatangan. Ia dituduh memiliki kepentingan pribadi dalam proyek-proyek besar, meskipun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Di media sosial, lawan politiknya melancarkan kampanye hitam untuk merusak citranya. Namun, Jokowi tetap memilih untuk bekerja tanpa memedulikan serangan itu. Fitnah itu seperti asap, akan hilang dengan sendirinya jika kita fokus pada kerja nyata, katanya. Gaya kepemimpinan Jokowi yang sederhana dan tegas membuat namanya semakin dikenal di seluruh Indonesia. Ia menjadi simbol harapan bagi rakyat yang mendambakan pemimpin yang bersih dan merakyat. Banyak yang mulai mendorongnya untuk maju ke tingkat nasional, meskipun Jokowi sendiri merasa belum siap. Saya hanya ingin melayani rakyat. Kalau memang tugas itu datang, saya akan jalankan dengan sebaik-baiknya, ujarnya dengan rendah hati. Pada 2014, nama Jokowi semakin berkibar di seluruh Indonesia. Keberhasilannya sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta menjadikannya simbol perubahan dan harapan bagi masyarakat yang lelah dengan korupsi, birokrasi lambat, dan janji-janji kosong. Dukungan publik yang luar biasa membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, mengusungnya sebagai calon presiden. Keputusan ini menuai berbagai respons, mulai dari antusiasme rakyat hingga serangan dari lawan politik yang mulai merasa terancam. Kampanye Jokowi sebagai calon presiden berlangsung di tengah atmosfer politik yang sangat panas. Lawan-lawannya melancarkan berbagai serangan, mulai dari isu agama hingga tuduhan bahwa Jokowi hanyalah boneka dari partai pengusungnya. Di media sosial, kampanye hitam semakin menggila. Foto-foto editan dan berita palsu bertebaran, menggambarkan Jokowi sebagai keturunan asing atau agen kepentingan asing. Namun, Jokowi memilih untuk tidak meladeni serangan tersebut secara langsung. Kita tidak bisa membungkam semua fitnah, tapi kita bisa menjawabnya dengan kerja nyata, ujarnya dalam salah satu wawancara televisi. Ia fokus pada kampanye yang menyentuh hati rakyat, turun langsung ke pasar, desa, dan permukiman untuk mendengar aspirasi masyarakat. Belusukan menjadi ciri khas kampanyenya, dan gaya ini mencerminkan kesederhanaan yang telah menjadi identitasnya sejak awal. Dalam setiap debat presiden, Jokowi menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri. Ia memaparkan visi Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan bebas dari korupsi. Salah satu fokus utama kampanyenya adalah pembangunan infrastruktur yang merata, pendidikan untuk semua, dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil. Gaya penyampaiannya yang lugas dan tanpa retorika berlebihan membuatnya semakin dekat dengan rakyat.
Kemenangan Jokowi dalam pemilu 2014 menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Ia berhasil mengalahkan rivalnya dengan suara yang signifikan, meskipun perjalanan menuju kemenangan tidak mudah. Setelah hasil pemilu diumumkan, Jokowi mengadakan konferensi pers singkat. "Kemenangan ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia," ia ucapnya dengan suara serak, mencerminkan kelelahan tetapi juga rasa syukur yang mendalam. Ketika ia resmi dilantik sebagai presiden, tantangan baru pun muncul. Sebagian elit politik merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang tidak mengikuti tradisi lama. Ia seringkali mengabaikan formalitas dan lebih memilih pendekatan praktis. Di hari-hari pertama pemerintahannya, Jokowi langsung memulai reformasi besar-besaran di bidang birokrasi, memberantas pungutan liar, dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, serangan terhadap integritasnya tidak berhenti. Dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, muncul tuduhan bahwa beberapa kebijakan Jokowi menguntungkan kelompok tertentu. Media tertentu bahkan mencoba mengangkat isu korupsi yang tidak berdasar. Jokowi tidak tinggal diam. Ia memerintahkan pengusutan transparan terhadap semua proyek yang dikaitkan dengan namanya. Hasilnya selalu sama, tidak ada bukti pelanggaran. Di tengah tekanan tersebut, dukungan dari rakyat tetap mengalir deras. Banyak yang terinspirasi oleh kesederhanaan hidup Jokowi. Meskipun sudah menjadi presiden, ia tetap memilih untuk menggunakan pakaian yang sederhana, makan di warung, dan sering mengunjungi tempat-tempat umum tanpa pengawalan berlebihan. Ini membuatnya semakin dicintai oleh rakyat kecil. Ini menggambarkan betapa sulitnya perjalanan Jokowi menuju kursi presiden, menghadapi fitnah dan serangan bertubi-tubi. Namun, kejujuran dan keteguhannya menjadi tameng yang melindunginya. Dengan keyakinan kuat, ia membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak harus sempurna, tetapi harus memiliki hati yang tulus untuk melayani rakyat. Setelah resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014, Jokowi langsung mengambil langkah-langkah besar yang menandai kepemimpinannya. Salah satu keputusan yang langsung menuai pro dan kontra adalah mencabut subsidi bahan bakar minyak, BBM, secara bertahap. Kebijakan ini dilakukan untuk mengalihkan anggaran subsidi yang besar ke sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil. Namun, Jokowi tetap pada pendiriannya. Dalam salah satu pidatonya, ia menjelaskan, kita tidak bisa terus-menerus membakar uang untuk subsidi yang tidak produktif. Uang ini harus kita gunakan untuk membangun jalan, pelabuhan, dan bandara, agar ekonomi kita lebih kuat di masa depan. Langkah lainnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang selama ini terhambat oleh birokrasi yang rumit. Proyek jalan tol Trans Sumatera, pelabuhan besar seperti Pelabuhan Kuala Tanjung, dan berbagai bandara di wilayah timur Indonesia mulai digarap. Jokowi sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan sesuai rencana. Ia bahkan tidak segan-segan menegur pejabat yang lamban dalam bekerja. Namun, serangan terhadap Jokowi tidak berhenti. Lawan politiknya memanfaatkan setiap kebijakan kontroversial untuk menyerangnya. Ketika pemerintahannya menggencarkan proyek reklamasi di beberapa wilayah, muncul tuduhan bahwa proyek ini hanya menguntungkan pengusaha besar. Jokowi merespons dengan membuka seluruh data proyek kepada publik dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mengawasi setiap langkahnya. Selain itu, Jokowi juga mulai fokus pada reformasi birokrasi. Ia menerapkan sistem lelang jabatan untuk memastikan pejabat yang dipilih adalah yang paling kompeten. Banyak pihak di kalangan birokrasi yang merasa terganggu dengan langkah ini, terutama mereka yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem lama. Namun, Jokowi tidak gentar. Ia percaya bahwa birokrasi yang bersih adalah kunci keberhasilan sebuah pemerintahan. Dalam bidang diplomasi, Jokowi mengedepankan politik luar negeri yang berfokus pada kepentingan nasional. Salah satu momen penting adalah ketika ia memperjuangkan kepentingan nelayan Indonesia di tengah konflik perairan Laut Cina Selatan. Jokowi memerintahkan penguatan armada penjaga pantai dan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Langkah ini mendapat dukungan luas dari rakyat, meskipun menimbulkan ketegangan diplomatik dengan beberapa negara. Selama perjalanan awal pemerintahannya, Jokowi juga menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin melibatkan dirinya dalam praktik korupsi. Beberapa pengusaha mencoba menawarkan imbalan besar untuk memenangkan proyek-proyek besar, tetapi Jokowi dengan tegas menolaknya. "Saya tidak akan mengorbankan masa depan bangsa hanya untuk keuntungan pribadi," ia ucapnya kepada tim kabinetnya. Kesederhanaan Jokowi tetap menjadi sorotan di tengah hiruk-pikuk politik. Dalam sebuah acara kenegaraan,
ia terlihat menyempatkan diri untuk menyapa petugas kebersihan dan pekerja kecil di istana. Tindakan kecil ini mencerminkan karakter Jokowi yang tetap merakyat meskipun berada di puncak kekuasaan. Namun, tantangan yang dihadapi Jokowi bukan hanya datang dari luar. Beberapa anggota koalisi politiknya merasa tidak puas karena tidak mendapatkan posisi strategis di kabinet. Situasi ini sempat memunculkan ancaman pembelotan, tetapi Jokowi berhasil mengatasinya dengan pendekatan dialog yang bijaksana. Kita harus fokus pada kerja, bukan pada kepentingan pribadi, katanya dalam sebuah pertemuan dengan anggota partai pendukungnya. Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Jokowi menghadapi serangan fitnah yang semakin gencar. Lawan-lawan politiknya, yang tidak nyaman dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan fokus pada kerja nyata, mulai menyebarkan berbagai isu yang menyerangnya secara pribadi. Salah satu fitnah yang paling heboh adalah tuduhan bahwa Jokowi memiliki rekening rahasia di luar negeri dengan jumlah uang yang fantastis. Media sosial dipenuhi dengan narasi yang memperkuat tuduhan ini. Rekening fiktif atas nama Jokowi dan keluarganya dipublikasikan di berbagai platform, membuat sebagian masyarakat termakan oleh berita palsu tersebut. Jokowi menanggapi tuduhan ini dengan tenang. Saya tidak perlu membela diri dengan kata-kata. Semua itu bisa dibuktikan secara hukum, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Jokowi memerintahkan timnya untuk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, serta Lembaga Keuangan Internasional guna menyelidiki tuduhan tersebut. Hasilnya, tidak ditemukan bukti sedikitpun yang menguatkan klaim tersebut. Investigasi ini justru mengungkapkan betapa sederhana kehidupan finansial Jokowi dan keluarganya. Namun, serangan tidak berhenti di situ. Ada pula tuduhan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang digagasnya menjadi sarang korupsi. Beberapa pihak menuding bahwa dana pembangunan jalan tol dan pelabuhan digelembungkan untuk memperkaya segelintir orang. Jokowi merespons dengan menginstruksikan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek. Hasil audit kembali menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan dengan transparan dan sesuai aturan. Keberanian Jokowi dalam menghadapi serangan fitnah membuatnya semakin dihormati oleh rakyat. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhannya untuk tetap bekerja tanpa terpengaruh oleh isu-isu negatif. Di beberapa daerah, masyarakat mulai mengadakan aksi solidaritas untuk mendukung Jokowi, seperti menggelar doa bersama dan menyebarkan kampanye positif di media sosial. Namun, di sisi lain, tekanan mental yang dihadapi Jokowi tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku kepada orang-orang terdekatnya bahwa serangan-serangan tersebut sangat menguras energi. Saya hanya manusia biasa. Kadang saya juga lelah, tetapi saya tidak akan berhenti. Ini bukan tentang saya, ini tentang rakyat, katanya kepada tim kabinetnya dalam sebuah rapat tertutup. Di tengah badai fitnah, Jokowi tetap menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia terus melanjutkan reformasi di berbagai sektor, termasuk pemberantasan pungutan liar di birokrasi. Dalam salah satu kunjungan mendadaknya ke sebuah pelabuhan, ia mendapati praktik pungli yang sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Jokowi langsung memerintahkan tindakan tegas, bahkan meminta kepala dinas terkait untuk dicopot dari jabatannya. Selain itu, Jokowi juga semakin mendekatkan diri kepada rakyat melalui program-program seperti Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Indonesia Sehat, KIS. Program ini memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun program ini menuai kritik dari sebagian kalangan elit politik, rakyat kecil merasakan langsung manfaatnya. Bab ini juga mencerminkan betapa Jokowi tetap memegang teguh prinsipnya untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi. Dalam sebuah wawancara dengan media asing, ia dengan tegas menyatakan, jika saya ingin menjadi kaya, saya tidak perlu menjadi presiden. Hidup sederhana sudah menjadi prinsip saya sejak dulu. Pernyataan ini menjadi viral dan semakin mengukuhkan citranya sebagai pemimpin yang bersih. Meskipun jalan yang dilaluinya penuh dengan rintangan, Jokowi tetap melangkah dengan percaya diri. Serangan fitnah dan ujian integritas yang dihadapinya tidak membuatnya mundur, tetapi justru menguatkan tekadnya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bab ini menjadi bukti nyata bahwa kejujuran dan kerja keras mampu mengatasi segala bentuk fitnah dan tantangan. Setelah menghadapi badai fitnah dan berhasil membuktikan dirinya bersih dari tuduhan, Jokowi kembali fokus pada pembangunan. Ia percaya, cara terbaik untuk menjawab kritik adalah dengan kerja nyata. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu menekankan pentingnya hasil yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Komitmennya ini terlihat dari percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan. Salah satu proyek monumental yang menjadi kebanggaan adalah jalan tol Trans Jawa yang berhasil menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa.
Proyek ini sebenarnya telah direncanakan sejak era sebelumnya, tetapi terhambat oleh berbagai kendala. Jokowi memotong birokrasi yang rumit, memberikan arahan langsung di lapangan, dan memastikan proyek ini selesai tepat waktu. Dampaknya, distribusi logistik menjadi lebih efisien, dan perekonomian daerah tumbuh pesat. Di luar Pulau Jawa, Jokowi memberikan perhatian besar pada kawasan timur Indonesia, yang selama ini tertinggal dalam pembangunan. Proyek Jalan Trans Papua, yang sangat sulit karena medan yang ekstrim, menjadi prioritas. Dalam kunjungan ke Papua, Jokowi mengendarai motor untuk melihat langsung kondisi jalan tersebut. Gambar Jokowi dengan jaket kasual, menyusuri jalan terjal di tengah hutan Papua, menjadi viral dan mendapat pujian dari masyarakat. Namun, proyek besar ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menuduh bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Jokowi menjawab tuduhan ini dengan menunjukkan data anggaran yang transparan. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur adalah fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Tanpa infrastruktur, bagaimana kita bisa memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang merata? Tanyanya retoris dalam sebuah pidato. Di tengah gencarnya pembangunan, Jokowi tetap memperhatikan upaya pemberantasan korupsi. Ia mendukung penuh upaya KPK untuk menangkap pelaku korupsi, meskipun beberapa di antaranya berasal dari partai politik pendukungnya. Ketika salah satu menteri di kabinetnya tersandung kasus korupsi, Jokowi tidak segan-segan mencopotnya dan meminta aparat hukum untuk bertindak tegas. Keputusan ini mendapat apresiasi dari masyarakat, meskipun membuat hubungan dengan partai pendukungnya sempat memanas. Langkah Jokowi yang tegas dan konsisten mulai mengubah pandangan publik terhadapnya. Survei menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya meningkat, terutama di kalangan masyarakat kecil yang merasakan langsung dampak program-programnya. Salah satu warga di pelosok Sulawesi mengatakan kepada media, "Kami sekarang punya jalan yang bagus. Hasil tani kami lebih mudah dijual. Pak Jokowi benar-benar peduli pada kami." Namun, tidak semua pihak merasa senang dengan perubahan ini. Kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menikmati keuntungan dari birokrasi korup mulai kehilangan pengaruhnya. Mereka mencoba menghambat kebijakan Jokowi dengan berbagai cara, termasuk memanfaatkan isu SARA untuk memecah belah masyarakat. Jokowi, yang terkenal dengan pendekatan merangkul semua golongan, terus menyerukan pentingnya persatuan dan toleransi. Program unggulan lainnya adalah reformasi di sektor kelautan dan perikanan. Jokowi, melalui Menteri Kelautan dan Perikanan, menggagas kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya melindungi sumber daya laut Indonesia tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada dunia bahwa kedaulatan negara tidak bisa diganggu-gugat. Tahun kelima pemerintahan Jokowi diwarnai dengan tantangan global yang serius. Krisis ekonomi dunia akibat perang dagang antara negara-negara besar mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Rupiah sempat melemah, dan beberapa sektor industri mengalami penurunan. Kekhawatiran akan resesi mulai menghantui masyarakat. Namun, Jokowi tidak tinggal diam. Dalam rapat terbatas yang melibatkan para Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia, Jokowi menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia memprioritaskan penguatan sektor domestik, termasuk meningkatkan produksi dalam negeri dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, melalui insentif pajak dan akses permodalan. Salah satu langkah Jokowi yang mendapat pujian luas adalah peluncuran program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Program ini mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal demi memperkuat perekonomian nasional. Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kedaulatan, ujar Jokowi dalam peluncuran program tersebut. Di sektor energi, Jokowi mempercepat kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Ia mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan air sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Kebijakan ini tidak hanya menekan impor energi tetapi juga membuka peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, Jokowi tetap mendapat kritik dari pihak oposisi. Beberapa pihak menuduh bahwa pemerintahannya terlalu bergantung pada investasi asing. Jokowi merespons kritik ini dengan mengundang lebih banyak investor lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar, termasuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Di tengah tekanan ekonomi, Jokowi juga menghadapi tantangan di sektor kesehatan. Wabah global mulai menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintahannya segera merespons dengan langkah-langkah pencegahan, seperti meningkatkan kapasitas rumah sakit, memperbanyak alat tes, dan mempersiapkan vaksinasi massal.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, meskipun sempat menuai protes dari sebagian masyarakat yang terpengaruh teori konspirasi. Krisis ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Jokowi. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu menghadapi tantangan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua sebagai bangsa. Kita harus saling mendukung, saling membantu, dan tetap optimis, tegasnya. Kepemimpinan Jokowi yang tegas dan fokus pada kerja nyata membuatnya mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Banyak tokoh masyarakat yang angkat bicara, memuji komitmen dan ketegasannya dalam menghadapi krisis. Salah satu pengamat ekonomi mengatakan, Jokowi menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang bekerja, tetapi juga pemimpin yang mampu menjaga moral bangsa di saat-saat sulit. Bab ini juga menunjukkan bagaimana Jokowi tetap memprioritaskan rakyat kecil di tengah krisis. Ia memastikan bahwa bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, PKH, dan subsidi sembako, terus berjalan tanpa hambatan. Jokowi bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di akhir masa jabatan periode keduanya, Jokowi berhasil menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tegas, jujur, dan berpihak pada rakyat mampu membawa Indonesia melewati badai krisis global. Bab ini menjadi penegasan atas dedikasinya untuk menjaga kepercayaan rakyat dan membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang bukan hanya bersih dari korupsi, tetapi juga tangguh menghadapi ujian besar. Memasuki tahun-tahun terakhir masa jabatannya, Jokowi dihadapkan pada ujian berat lainnya, ancaman perpecahan di tengah masyarakat. Isu-isu politik, agama, dan identitas yang kerap dipolitisasi semakin memperkeruh suasana. Media sosial menjadi medan perang opini, di mana hoaks dan ujaran kebencian menyebar dengan cepat, memecah belah bangsa yang plural. Salah satu insiden yang mengguncang terjadi saat pemilu daerah di beberapa provinsi memunculkan ketegangan berbasis suku dan agama. Pihak-pihak tertentu sengaja memanfaatkan isu SARA untuk menyerang kebijakan pemerintah. Jokowi, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang tenang, akhirnya angkat bicara. Dalam pidatonya, ia dengan tegas menyatakan, persatuan Indonesia adalah harga mati. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling memusuhi. Untuk meredam situasi, Jokowi melibatkan berbagai tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam dialog nasional. Ia menginisiasi gerakan Indonesia Harmoni, yang bertujuan mempererat persatuan di tengah keberagaman. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah ketika Jokowi mengundang pemuka agama dari berbagai latar belakang ke Istana Negara untuk berbicara tentang pentingnya toleransi. Gambar mereka yang sedang makan bersama viral, menjadi simbol persatuan di tengah perpecahan. Namun, langkah ini tidak berjalan tanpa hambatan. Kelompok-kelompok tertentu menuduh Jokowi berpihak pada satu golongan, bahkan menganggapnya anti-Islam. Tuduhan ini diperparah oleh propaganda di media sosial yang terus menyerang karakter pribadi dan kebijakannya. Namun, Jokowi tetap tenang menghadapi serangan tersebut. Ia percaya bahwa kejujuran dan kerja nyata adalah jawaban terbaik. Di sisi lain, Jokowi juga berupaya memperkuat pendidikan karakter di sekolah. Kurikulum pendidikan dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan anti-radikalisme. Program ini mendapat dukungan dari banyak pihak, meskipun ada beberapa kritik bahwa pemerintah terlalu mencampuri urusan pendidikan. Jokowi menanggapi kritik ini dengan mengatakan, pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga soal membentuk karakter bangsa. Dalam menghadapi situasi ini, Jokowi juga semakin menunjukkan komitmennya terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam kritik, selama kritik tersebut disampaikan secara konstruktif. Beberapa kali ia mengundang para kritikus terkemuka untuk berdiskusi langsung, menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang terbuka terhadap masukan. Puncak dari upaya menjaga persatuan terjadi saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Dalam pidatonya yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia, Jokowi berkata, "Kita adalah bangsa besar yang lahir dari keberagaman. Perbedaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan kita. Selama kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita capai." Kata-katanya menggetarkan hati banyak orang dan menjadi viral di berbagai platform. Program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis gotong royong juga menjadi salah satu strategi Jokowi untuk memperkuat kohesi sosial. Ia mendorong pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, sehingga rakyat dari berbagai latar belakang bisa bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya, upaya Jokowi dalam menjaga persatuan berbuah manis. Data menunjukkan bahwa tingkat intoleransi di masyarakat mulai menurun, dan kepercayaan terhadap pemerintah meningkat. Seorang tokoh masyarakat berkata,
Pak Jokowi bukan hanya pemimpin yang membangun infrastruktur, tapi juga pemimpin yang membangun jiwa bangsa. Ini menegaskan bahwa di tengah badai perpecahan, Jokowi mampu menjadi jangkar yang menjaga stabilitas bangsa. Kepemimpinannya yang mengutamakan persatuan di atas segalanya menjadi warisan berharga bagi Indonesia. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi mulai mempersiapkan transisi kepemimpinan. Ia ingin memastikan bahwa siapapun penerusnya, integritas dan keberlanjutan program-program pembangunan tetap menjadi prioritas. Dalam berbagai kesempatan, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Salah satu warisan terpenting Jokowi adalah upayanya memberantas korupsi. Meski sempat diterpa kritik atas revisi UU KPK, ia tetap menunjukkan komitmennya dengan mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. Selama masa pemerintahannya, ratusan kasus korupsi diungkap, termasuk kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi dan tokoh politik. Negara ini tidak boleh kalah oleh korupsi, tegas Jokowi dalam sebuah wawancara. Sikap tegasnya ini memberikan dampak besar pada dunia internasional. Indonesia mulai dikenal sebagai negara yang serius dalam upaya reformasi birokrasi dan transparansi. Indeks Persepsi Korupsi, CPI, Indonesia meningkat secara bertahap, meskipun tantangan tetap ada. Banyak investor asing yang merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena iklim usaha yang lebih bersih dan kondusif. Warisan lainnya adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan telah mengubah wajah banyak daerah yang sebelumnya terisolasi. Bagi Jokowi, pembangunan fisik ini adalah kunci untuk menghubungkan berbagai wilayah Indonesia, baik secara ekonomi maupun sosial. Pembangunan ini bukan untuk saya, tapi untuk generasi mendatang, ujarnya dalam sebuah kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di luar infrastruktur, Jokowi juga meninggalkan jejak di sektor pendidikan dan kesehatan. Program Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Indonesia Sehat, KIS, memberikan akses pendidikan dan layanan kesehatan kepada jutaan masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Jokowi sering mengunjungi sekolah dan puskesmas untuk memastikan program ini berjalan efektif. Dalam salah satu kunjungan, seorang ibu dari daerah terpencil menangis haru karena anaknya akhirnya bisa bersekolah tanpa beban biaya. Namun, masa akhir jabatannya tidak lepas dari tantangan. Beberapa kelompok oposisi terus melontarkan kritik, bahkan mencoba mengaitkan dirinya dengan tuduhan baru yang tidak berdasar. Jokowi menanggapinya dengan tenang, memilih fokus pada kerja nyata daripada meladeni spekulasi politik. Ia berkata, saya bukan orang yang suka bicara. Biarlah pekerjaan saya yang berbicara. Pada momen yang emosional, Jokowi menyampaikan pidato perpisahan di hadapan para pegawai istana dan kabinetnya. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah bekerja keras mendukung program pemerintah. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya melanjutkan perjuangan melawan korupsi, memperkuat persatuan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu momen paling mengharukan terjadi ketika Jokowi berkunjung ke Solo untuk berpamitan kepada masyarakat di kota kelahirannya. Ribuan warga menyambutnya dengan antusias, mengingatkan kembali pada saat ia pertama kali terjun ke dunia politik sebagai wali kota. Seorang warga berkata, Pak Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, tapi pengaruhnya sangat besar. Jokowi juga memberikan pesan penting kepada generasi muda. Dalam sebuah acara dengan mahasiswa, ia berkata, jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Indonesia membutuhkan generasi yang jujur, berani, dan mau bekerja keras. Kalianlah masa depan bangsa ini. Pesan ini menjadi viral, menginspirasi banyak anak muda untuk terus berkontribusi bagi Indonesia. Ini menggambarkan bagaimana Jokowi berhasil meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga nilai-nilai integritas, kerja keras, dan keberanian. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin bisa bekerja tanpa harus terjebak dalam korupsi atau kepentingan pribadi. Ketika masa jabatan Jokowi resmi berakhir, Indonesia memasuki era baru. Namun, jejak kepemimpinannya masih terasa kuat di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Program-program pembangunan yang ia jalankan tidak hanya berlanjut, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemerintahan selanjutnya. Banyak pihak menyebut era Jokowi sebagai tonggak transformasi modernisasi Indonesia. Di sektor infrastruktur, hasil kerja Jokowi terlihat jelas. Jalan tol lintas Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua telah menghubungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Hal ini membawa dampak besar bagi perekonomian lokal,
seperti meningkatnya distribusi barang dan jasa serta tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di daerah. Para pelaku UMKM di pelosok negeri kini memiliki akses lebih mudah ke pasar yang lebih luas, sesuatu yang sebelumnya sulit diwujudkan. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, di Kalimantan Timur juga mulai membuahkan hasil. Proyek ini, meskipun sempat dipandang skeptis, akhirnya menjadi simbol pemerataan pembangunan yang selama ini diperjuangkan Jokowi. Kota baru tersebut tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi model kota hijau yang ramah lingkungan. Banyak negara lain memuji keberanian Jokowi dalam mengambil langkah besar ini. Selain itu, reformasi birokrasi yang dicanangkan Jokowi mulai menunjukkan perubahan nyata. Digitalisasi layanan publik yang ia dorong telah mempermudah masyarakat mengakses berbagai pelayanan, seperti pengurusan dokumen dan bantuan sosial. Transparansi ini juga berhasil menekan praktik pungutan liar di berbagai instansi. Dulu mengurus izin usaha sulit dan mahal, sekarang jauh lebih mudah, diujar seorang pengusaha kecil dari Makassar. Namun, tidak semua warisan Jokowi diterima tanpa tantangan. Beberapa kelompok oposisi masih berusaha mengevaluasi kebijakannya, terutama terkait proyek-proyek besar yang dianggap kontroversial. Meski demikian, survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki pandangan positif terhadap hasil kerja Jokowi. Banyak yang berharap agar prinsip kejujuran dan kerja keras yang ia bawa tetap menjadi standar bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Warisan Jokowi yang paling penting mungkin bukanlah pembangunan fisik, tetapi nilai-nilai yang ia tanamkan. Gaya hidupnya yang sederhana, sikapnya yang selalu mendahulukan rakyat kecil, dan komitmennya untuk tidak korupsi menjadi teladan bagi banyak orang. Generasi muda khususnya, terinspirasi oleh Jokowi untuk terjun ke dunia politik dan pemerintahan dengan niat untuk melayani, bukan mencari keuntungan pribadi. Hubungan internasional Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan berkat kepemimpinan Jokowi. Banyak negara melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang stabil dan dapat diandalkan. Konferensi internasional yang digelar di Indonesia semakin memperkuat posisi negara ini di panggung dunia. Para pemimpin dunia memuji kebijakan luar negeri Jokowi yang fokus pada perdamaian dan kerjasama global. Di sisi lain, kehidupan pribadi Jokowi setelah masa jabatannya juga menjadi sorotan. Ia kembali ke Solo, hidup sederhana seperti sebelumnya. Gaya hidupnya yang tidak berubah, meskipun pernah memimpin negara, membuat masyarakat semakin hormat. Banyak yang datang ke Solo hanya untuk bertemu dengannya, sekadar mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya. Ini menjadi kesimpulan dari perjalanan panjang seorang Jokowi. Ia membuktikan bahwa pemimpin yang bekerja dengan hati, jujur, dan berkomitmen pada rakyat bisa meninggalkan warisan yang mendalam. Indonesia yang lebih maju, lebih bersatu, dan lebih percaya diri menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Jokowi adalah anugerah bagi bangsa ini.